Satu introduction yang mengerikan buat saya. Saudara, kalau kita bisa punya hati untuk jiwa-jiwa, kita punya hati untuk memuridkan orang, itu cuma karena Tuhan saja. Itu hanya karena Tuhan. Kalau kita punya hati untuk memberi, itu karena Tuhan. Bukan karena kita. Amin, saudara. Baik, Bapak Saudara, kita sudah masuk pada minggu yang ketiga. Dan kita masih terus berjalan di dalam The Message of Salvation atau pesan keselamatan. Dan minggu ini ya dari otak turun ke hati, Bapak Saudara ada di Warta Jemaat sudah dituliskan oleh Parsesyanti. Nah, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau mulai dengan perkataan ini bahwa berita keselamatan itu, berita keselamatan yang kita terima dari Yesus Kristus tidak hanya bergantung kepada pikiran kita, tapi kepada hati kita. Tidak hanya sampai dan menyentuh pikiran kita, tapi harus masuk di dalam hati kita. Karena kekristenan tidak berbicara tentang pikiran dan pola pikir semata, tapi kekristenan berbicara tentang hati yang terhubung dengan Tuhan. Hati yang dekat dengan Allah, hati yang melekat dengan Tuhan, hati yang begitu dekat dengan Tuhan. Kapan waktu kita bisa berbicara dengan Tuhan, saudara? Nah, saudaraku, saya mengulang sedikit saja beberapa waktu lalu yang sudah disampaikan oleh Pastor Arif Multi, Pastor Arif Putra, Ardania katanya, kata Kovencung gitu ya. Nah, keselamatan mempunyai dimensi sekarang dan nanti. Keselamatan itu berbicara tentang keselamatan yang aplikasinya sekarang dan nanti. Dunia dan akhirat, Bapak Saudara. Itu yang dikatakan oleh firman Allah, itu yang disampaikan oleh Yesus. Kalau keselamatan tidak punya dimensi masa sekarang, kalau kita cuma bicara keselamatan nanti di surga pakai baju putih, saudara, ada banyak kebenaran Tuhan menunjukkan bahwa dimensi kerajaan surga, dimensi keselamatan itu hari ini dan sekarang, saudara. Buktinya apa? Yesus bilang, anak-anak yang datang kepada dia, kalau kita punya sikap hati seperti anak-anak itu, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Itu present tense, saudara. Mereka di situ saat itu. Mereka lah yang punya kerajaan surga. Yesus berbicara dalam Matius pasalnya yang kelima. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saya mau tanya, apakah dianiaya itu nanti di surga? Tidak. Dianiaya itu sekarang di bumi. Kita teraniaya karena kita mencoba untuk masuk dalam pintu yang sempit dan kebenaran Tuhan itu. Dan itu seperti satu aniaya buat kita. Dan Tuhan bilang, berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi dimensi kerajaan surga, it is now and here. Bukan cuma nanti, ada banyak bukti yang saya bisa jelaskan kepada Bapak Saudara. Yohanes 3 ayatnya 16. Siapa yang gak hafal ayat ini? Katakan amin. Rata-rata orang hafal ayat ini. Nah, saudara baca, simak baik-baik ayat itu, dikatakan karena begitu besar. Ayo kita baca bersama-sama. Yang hafal 1, 2, 3. Karena kasih, maka supaya. Stop dulu, jangan dihilangin ayatnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup itu sama dengan Zoe yang sering kali kita khotbahkan di mimbar ini. Yang punya dimensi hidup sekarang di bumi ini, saudara. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, hai Bethlehemers, kita harus hidupi keselamatan kita dimensi sekarang ini juga. Bukan cuma nanti, tapi sekarang juga. Saudara, ada banyak hal. Nah, saudara, Pastor Arif juga sudah menyinggung bahwa keselamatan adalah kasih karunia. Itu adalah inisiatif Tuhan. Ingat surat utang yang disobek? Itu siapa yang nyobek? Tuhan. Yang kepadanya kita berhutang kehidupan. Dia yang merobek dan membatalkan surat hutang tersebut. Jadi itu adalah inisiatifnya Allah. Ya, karena dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Bukan hasil manusia, itu jelas, saudara. Karena semua orang telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi bersyukurlah kepada kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita.
Saya selalu ingat ada beberapa teman-teman yang bukan orang percaya dan selalu aja berdebat soal korban. Ya, Firman Allah mengatakan nyawa harus diganti dengan nyawa. Upah dosa adalah maut. Artinya kalau tidak ada nyawa yang menggantikannya, maka dosa tetap dosa di dalam kehidupan manusia. Tetapi nyawa yang seperti apa yang harus dikorbankan? Bukan nyawa kambing, bukan nyawa babi, bukan nyawa sapi. Yang paling bagus dari New Zealand katanya. Betul ya? Saudara, saya selalu bilang begini, ini pemahaman yang sangat simpel. Kalau seekor sapi yang paling bagus, saya nggak tahu bentuknya kayak apa. Tapi kalau seekor sapi yang paling bagus bisa menebus dosa kita, artinya kita tidak lebih berharga dari sapi. Padahal firman Allah bilang kita adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan, biji mata Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan itu. Memberikan korban, ya kalau babi berarti nyawanya nggak lebih berharga dari babi. Nah saudara, jadi konsep keselamatan yang sangat alkitabiah adalah bahwa setiap orang membutuhkan keselamatan karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ada berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia. Ada beragam macam yang dari A sampai Z kita bisa sebutkan. Banyak banget usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia supaya dosanya diampuni. Manusia mulai berbuat baik, berbuat kebajikan, menolong orang susah, berbuat saleh dan lain sebagainya. Dan yang paling hebat, yang pagi hari ini saya mau bicarakan kepada saudara adalah manusia beragama. Saudara. Orang berpikir dengan beragama, dia bisa selamat. Padahal agama adalah ciptaan manusia. Agama adalah aturan-aturan yang dibikin sebagai satu usaha manusia untuk berkenan kepada Allah. People want to earn, to gain God's favor, God's love, God's forgiven. Tapi gak pernah dapatkan itu. Karena konsepnya bukan demikian. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita dan mengampuni kita, saudara. Nah, saya berdoa dari sejak saya melihat dan firman ini sudah membebaskan saya berhari-hari yang lalu, saudara. Dan saya berdoa pagi hari ini dia akan bebaskan kita. Karena kebenarannya ada di tempat ini. Amin, saudara. Ada sebuah warning yang diberikan oleh firman Allah pada pagi hari ini. Kitab Roma pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai 3. Kita mau belajar dari seorang bernama Paulus. Seorang rasul yang secara langsung belum pernah bersentuhan dengan Yesus Kristus. Kecuali ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dalam sebuah perjalanan yang dia lakukan. Nah Paulus kita tahu seorang pembinasa umat Kristen pada akhirnya menemukan kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan dia, saudara. Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai ketiga, saudara siap? Ini sangat powerful, dikatakan begini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara baca di kitab Galatia itu kembarannya kitab Roma, banyak teologis di sana. Nah, namun yang kita perlu lihat pada pagi hari ini, saudara, tiba-tiba terjadi satu perubahan di dalam diri Paulus. Dia adalah seorang yang saya katakan tadi, dia seorang pembinasa. Bila perlu tidak ada satupun orang Kristen boleh hidup ada di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Dia akan berusaha untuk menghancurkan, memenjarakan. Tapi terjadi perubahan yang sangat luar biasa di dalam diri Paulus akibat pertemuan pribadinya dengan Yesus Kristus. Saudara, di dalam ayat itu dia katakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku. Keinginan hatiku dan doaku. Saudara, dulu dia pengen bunuh orang terus. Dulu boro-boro dia berdoa. Mungkin dia berdoa secara Farisi karena dia seorang Farisi yang sangat kental. Tapi hari ini dia katakan, kerinduanku dan doaku adalah supaya mereka diselamatkan. Saudara. Dorongan yang
begitu kuat dalam diri Paulus itu akibat pertemuan pribadi dengan Yesus, saudara. Nah saudara, yang menarik adalah begini Bapak Saudara. Paulus adalah bagian dari orang Farisi. Paulus sebenarnya dia adalah seorang yang besar di Yerusalem. Dan dia mendapatkan pengajaran tingkat tinggi yang paling ketat di pengajaran tingkat orang Yahudi. Makanya dia bagian dari Farisi. Dia seorang yang sangat taat kepada agamanya. Tapi kok dia bisa bilang seolah-olah dia bukan bagian dari orang itu. Dia katakan apa? Aku dapat bersaksi kepada mereka tentang mereka. Dia nggak bilang dirinya. Dia bilang tentang mereka. Kenapa? Dia sedang mengarahkan kepada orang-orang Israel. Orang-orang Ibrani. Orang-orang keturunan Abraham. Ya, tapi dia tidak memasukkan diri dia karena dia sudah keluar dari situ akibat perjumpaannya dengan Yesus. Dan yang hebatnya saudara, dia punya latar belakang seperti itu, dia dulu ada di komunitas itu dan ketika dia berubah, dia bertemu dengan Yesus, ada satu kerinduan yang sangat besar untuk menyelamatkan orang-orang di mana dulu dia bersama-sama dengan mereka. Dan ini hebat saudara. Perubahan apa yang terjadi di dalam diri kita? Ketika kita bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ketika Yesus datang kepada kita menjamah kehidupan kita. Menyelamatkan kita dan kita merasakan Tuhan. Engkau begitu ajaib. Engkau begitu luar biasa. Aku ingin memberikan hidupku kepadamu. Terus apa yang terjadi saudara? Adakah kita punya kerinduan untuk keselamatan komunitas kita yang dulu? Mungkin ada pemabok di sini mantan. Mungkin ada mantan narkoba di sini. Saudara, pertemuan dengan Yesus harusnya merubahkan kehidupan kita. Pertemuan dengan Yesus harusnya merubah hati kita. Merubah kerinduan kita. Paulus jelas katakan keinginan hati itu diubahkan oleh Tuhan. Kita perlu minta kalau saudara punya latar belakang apa saja saudara. Saya dulu pernah ngalamin sakit. Sakit yang sangat parah. Makanya setiap kali ketemu orang sakit saya mau bilang Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Tuhan sanggup memberikan masa depan yang baik. Tuhan walaupun engkau sakit dia ada bersama dengan engkau. Dia menghiburkan engkau. Dia adalah kekuatan bagi kita semua saudara. Perubahan di dalam diri kita. Apa yang terjadi? Apakah kita punya kerinduan, saudara? Nah, saudara, Paulus berkata, saya mau bersaksi bahwa mereka tuh sungguh-sungguh giat. Dia mau saksikan bahwa kelompok orang Yahudi ini, orang-orang yang sungguh saat taat beragama. Tadi pagi Bang Agus sudah ceritakan bagaimana waktu dia ada di Israel, dia melihat orang yang taat beragama, mereka sungguh-sungguh menghormati hari Sabat. Saudara, kalau saudara ada kesempatan ke Israel, saudara akan lihat. Lift ada lift Sabat namanya. Kalau saudara masuk ke hotel, itu kan ada lift, ada beberapa pintu biasanya. Nah itu salah satunya ada namanya lift Sabat. Kenapa harus ada lift Sabat? Karena hari Sabat tuh nggak boleh kerja, mencet aja nggak boleh. Jadi kita tinggal masuk, dan lift Sabat itu akan berhenti di setiap lantai. Nggak usah dipencet, dia akan berhenti setiap lantai. Saking penghormatan dan bagaimana mereka taat akan ajaran agama itu. Nah saudaraku, saya coba ngintip apa sih kepercayaan orang Yahudi sampai Paulus begitu eager gitu untuk mengatakan mereka memang taat tapi mereka salah dengan pemahaman mereka saudara. Nah saya coba ngintip ada beberapa hal yang saya catat di sini. Orang Yahudi percaya Allah merupakan pencipta dari segala yang ada. Dia itu Esa, roh, tanpa tubuh. Hanya dia yang patut disembah sebagai penguasa absolut dari alam semesta. Kelima kitab pertama dari kitab suci Ibrani diwahyukan oleh Allah kepada Musa. Kitab-kitab itu tidak akan berubah atau ditambah di masa mendatang. Allah berkomunikasi dengan manusia melalui para nabi, kita nggak masalah dengan itu. Allah memperhatikan kegiatan manusia, dia memberi pahala kepada orang banyak dan menghukum orang yang jahat. Well, somehow dan sometimes perbuatan dan ketaatan pada aturan itu mulai nilai yang sangat tinggi sehingga iman dianggap dihasilkan oleh tindakan. Ini mulai ada sedikit belokan. Dan ini yang ditantang oleh Paulus saudara. Kenapa? Karena kekristenan mengajarkan, Yesus mengajarkan engkau berbuat karena engkau beriman. Bukan karena tindakanmu, makanya engkau beriman gitu. Jadi segala sesuatu sepertinya in advance gitu. Kalau saya nggak lihat mujizat Tuhan, saya nggak percaya Tuhan. Bukan, kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat, itu kita saudara. Itu iman kekristenan yang sejati saudara. Nah saudara, iman Yahudi tidak menerima doktrin seperti orang Kristen soal dosa asal.
Mereka nggak percaya tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, mereka menegaskan bahwa dunia dan manusia ini diciptakan oleh Tuhan pada awal-awalnya itu baik. Tolong ditunjukkan slide-nya. Mereka percaya bahwa pada awalnya Tuhan menciptakan dunia ini baik ya. Dan kehidupan itu lebih dekat kepada Allah hanya dengan menggenapi perintah ilahi yang dikenal dengan mitzvot, itu kita bisa disucikan. Jadi kesucian dan kekudusan itu datang karena kita melakukan, bukan karena ditebus oleh darah Yesus. Saudara. Oleh sebab itu mereka tidak percaya perlunya juru selamat. Semua by doing. Do and don'ts-nya itu banyak banget saudara. Saya baca Bapak Saudara, saya coba intip salah satunya, 613 aturan yang dihidupi oleh masyarakat Yahudi sampai hari ini. Dan mereka percaya kalau kita bisa memenuhi 613 perintah ilahi itu, maka engkau selamat. Dan ini bertentangan dengan Yesus saudara. Yang lebih parahnya adalah Mesias yang berarti dia yang diurapi oleh Allah akan segera datang dan mengumpulkan orang Yahudi ke tanah Israel. Waktu itu akan ada kebangkitan orang mati, bait suci Yerusalem yang dihancurkan pada 70 Masehi yang lalu oleh orang-orang Romawi akan dibangun kembali. Saya minta tolong bagian media, tolong slide-nya aja yang dimunculkan. Ya, terima kasih. Jadi mereka tidak menerima doktrin dosa, mereka percaya bahwa juru selamat itu tidak dibutuhkan karena dengan berbuat baik dan memenuhi 613 perintah ilahi itu maka engkau akan selamat. Dan yang parahnya Mesias itu akan datang. Makanya Bapak Saudara kalau di Israel itu ada satu bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun di mana Yesus naik ke sorga. Di depan Bukit Zaitun itu kuburan paling mahal di dunia ini. 10 juta dolar. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi percaya pada saat Mesias itu datang, dia gak bilang Yesus. Pada saat Mesias datang, maka yang ada di Bukit Zaitun itu yang pertama kali akan dibangkitkan, saudara. 10 juta, banyak banget orang-orang di sana yang ditanam di situ. Itu kuburan orang Yahudi. Dan yang parahnya adalah di kalangan orang Yahudi, sosok Yesus dipahami sebagai secara beraneka ragam. Dia adalah seorang pengajar moral yang agung, tapi dia juga seorang palsu saudara, nabi palsu. Di beberapa sekte agama Yahudi, nama Yesus itu gak boleh disebutin. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ajaran agama Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus adalah berhala. Saudara bayangkan ini. Jadi mereka menolak Yesus. Mereka menolak Yesus. Sampai hari ini ada sekitar 76% orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus. Masih banyak banget saudara. Jadi saudara, atas kepercayaan inilah, atas iman seperti inilah, Paulus berkata bahwa mereka perlu diselamatkan saudara. Paulus bilang mereka memang taat dengan agama 613 aturan itu. Saya baca, saya ngintip salah satunya harus ada WC. Salah satunya. Jadi kalau Paulus bilang walaupun mereka taat dengan aturan-aturan itu, tapi mereka perlu diselamatkan. Karena mereka menolak iman yang datang dari kebenaran itu sendiri. Itu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menolak Yesus mentah-mentah saudara. Nah saudara, yang menarik dari Roma pasal 10 ayat yang ketiga. Ya, mereka menolak kebenaran Allah. Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ketiga dalam King James Version. Ini ada sesuatu yang baik yang kita bisa pelajari. Dia katakan, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Jadi rupanya kenapa mereka sesat menurut Paulus? Kenapa mereka sekalipun mereka nggak terima Tuhan Yesus, karena ada satu kata kunci di situ. Dia katakan being ignorant of God's righteousness. Ignorant. Acuh. Mereka nggak memperdulikan kebenaran yang sejati yang datang dari Allah, saudara. Ketidakpedulian terhadap kebenaran Allah menyebabkan kita tidak selamat. Kalau saudara tidak peduli dengan kebenaran Allah tentang pernikahan saudara bisa tidak selamat.
Kalau kita tidak punya kepedulian terhadap bagaimana Tuhan mau saya melayani, apa sih attitude yang saya harus punya, apa kata kebenaran firman Allah tentang pelayanan kita bisa tidak selamat. Hubungan kita bisa tidak selamat. Jadi hati-hati dengan ketidakpedulian terhadap kebenaran Allah, ini sangat berbahaya. Paulus katakan, orang yang tidak peduli dengan kebenaran, dia harus diselamatkan, saudara. Wow. Saya kaget baca ayat ini karena ini satu hal yang sangat profound, yang sangat mendasar. Kita harus selalu terbuka terhadap kebenaran Allah. Ada mana orang cuek aja, saudara? Nggak ada di sini, di tempat yang lain. Cuek aja. Nggak mau dengar. Nah, bahayanya adalah gini, ketika kita ignore, ketika kita tidak peduli terhadap kebenaran Allah, maka kita mulai membangun kebenaran kita sendiri. Yang makin lama makin besar. Gak apa-apa deh. Saya gak mau tanya Pastor Arif, saya tahu pasti dia bilang gak boleh cerai. Pasti itu mah. Dan kita coba untuk menganalisa. Kok di Katolik boleh cerai? Gak boleh cerai. Kalau di Kristen kan boleh, Ci, katanya. Kata siapa? Itu di Korintus bilang boleh cerai katanya. Orang Israel memaksa Musa dengan kebenaran mereka. Akhirnya kehidupan mereka menjadi hancur, saudara. Hati-hati dengan kebenaran. Saya sebenarnya nggak ngerti. Kenapa sih kita mesti memberikan persembahan persepuluhan? Kenapa sih kita mesti mengasihi orang lain? Kenapa? Saya nggak ngerti. Jangan diam dengan ketidakpengertian kita, tanya. Belajar. Apa kata firman Tuhan? Saya nggak ngerti kenapa ya, kok rumah saya banyak setannya ya? Saya nggak ngerti kenapa ya, saya tuh kalau mau baca Alkitab tuh males, mulu bawaannya ngantuk, terus gitu kan ya. Jangan-jangan Tuhan kehendaki saya nggak mau baca Alkitab, itu kebenaran sendiri. Saya nggak mau konseling karena saya tahu kalau saya tanya Pastor Yohana pasti dia bilang harus paksa diri. Saudara, kalau kita ignore dengan kebenaran, pada ujungnya kita akan bangun kebenaran sendiri. Dan Paulus bilang kalau kita bangun kebenaran sendiri, engkau perlu diselamatkan. Oh my God, it's so dangerous. Saudara tahu saya siapin firman Tuhan ini banyak tantangan luar biasa dari kemarin. Saya pikir pulang rapat saya bisa istirahat, ternyata belum bisa istirahat, cucian begitu banyak. Banyak yang diurusin dan lain sebagainya. Tadi malam saya pikir saya bisa tidur dengan tenang, ternyata mati lampu, saudara. Saya bangun 3 kali, saya tuh kalau tidur paling malas bangun lagi. Paling enak tidur blek langsung pagi bangun seger. Tapi mesti bangun, nyari emergency lamp, nyari ini, nyari itu, lihat jam dan lain sebagainya, saudara. Tapi saya tidak mau lemah karena saya tahu ini penting untuk saudara dan saya. Saya tahu hari ini akan banyak yang akan dibebaskan. Jangan menjadi ignorance. Karena ignorance menyebabkan kita membangun kebenaran kita sendiri dan itu menyesatkan diri kita. Saudara, dalam Roma pasalnya yang ketiga tadi, 10 tadi, Paulus juga sedang memberikan satu warning yang hari-hari ini tidak disadari oleh gereja, tapi itu masuk di dalam gereja dan itu mencengkram gereja. Hati-hati terhadap roh agamawi. Hati-hati terhadap roh Farisi kalau dalam bahasa Alkitab. Peter Wagner menuliskan, roh agamawi adalah agen yang diperintahkan oleh iblis untuk mencegah terjadinya perubahan dan menetapkan keadaan status quo dengan menggunakan sarana-sarana agamawi. Jonas Clark menuliskan roh agamawi itu adalah kuasa kegelapan yang mempengaruhi supaya kita berperilaku saleh. Hati-hati ya. Kita berperilaku saleh tapi kita nggak tahu kebenarannya supaya kelihatan saleh aja. Membenarkan diri atau bersikap super rohani, saudara. Hati-hati karena ini mulai menyusup di gereja akhir zaman ini. Ada banyak orang dia begitu rajin dengan aktivitas agamawi. Ada banyak orang begitu rajin dengan kegiatan-kegiatan rohani. Tapi dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dia ada di gereja tapi hatinya ada di mana-mana. Dia ada di gereja tapi dia masih marah. Dia ada di gereja kelihatan menyembah Tuhan. Tapi dia sedang dongkol dengan orang di sebelahnya gak puas. Roh agamawi, saudara. Saudaraku, semua agama di dalam dunia ini berisi tentang usaha manusia untuk mencari perkenanan Allah. Good news-nya adalah kita bisa jadi orang Kristen tanpa menjadi orang agamawi. Itu kabar sukacitanya, saudara. Saudara bisa jadi orang yang percaya kepada Yesus.
Saudara bisa menyandang titel Kristen tanpa harus menjadi agamawi. Saudara. Nah, gereja, saya berbicara kepada leaders, gereja yang membiarkan jemaat tergantung kepada hamba Tuhan, cenderung menjadi agamawi. Saya ulangin ya. Gereja yang membiarkan jemaat tergantung kepada hamba Tuhan, cenderung menjadi agamawi. Kalau enggak sama pendeta, enggak abdol. Saya enggak bilang saudara enggak boleh panggil pendeta untuk berdoa, bukan itu maksudnya. Oke, saya mau usir setan nih. Ternyata yang muncul di kepala saya pendeta Joy. Saya mesti cari pendeta Joy. Oke, Pastor Joy tolong saya Pastor Joy. Ya, Ghost Hunter kita sudah kembali dari Australia. Kayaknya setan-setan di Australia udah dikalahkan gitu. Jadi dia pulang lagi ke Indonesia karena di sini cukup banyak. Saya harus minta tolong Pastor Joy. Oke? Tapi bukan berarti saya tergantung sama Pastor Joy untuk usir rumah setan yang ada di rumah saya. Terus menerus. Sepanjang hidup saya, no. Saya harus tanya Pastor Joy kenapa ya? Saya kok nggak bisa berdoa ya? Kok kenapa saya masih punya rasa takut waktu saya berdoa ya? Saya lebih takut kepada setannya loh kayaknya. Berarti ada sesuatu yang salah. Karena Yesus tidak memanggil orang dan memberikan otoritas hanya kepada orang-orang tertentu, tapi kepada semua orang yang mau jadi murid-muridnya. Wow, saya senang di gereja ini karena kita memberdayakan semua jemaat untuk aktif, untuk berdoa dengan tanpa rasa takut, untuk maju melayani bersama-sama tanpa dituduh oleh masa lalu. Itu yang mesti dibantu saudara, bukan saya bergantung kepada Pastor Joy untuk terus-menerus ngusir setan di rumah saya. Saudara mengerti maksudnya? Wow, saudara. Dan jangan biarkan ada pendeta yang membuat saudara tergantung sama dia. Jangan pernah biarkan. Karena mau pendeta, mau tidak pendeta, tidak ada urusannya. Semua murid Yesus punya kuasa dari Tuhan. Punya kuasa dari sorga. Saya suka bagian ini saudara. Karena saya gak pernah mau orang tergantung sama saya. Ada yang bilang, Pastor kok gak pernah tengokin saya? Saya gak tengokin kamu, kamu juga sembuh kan? Kesembuhanmu bukan karena saya. Saya harus mengajar jemaat. Ayo, Yesus panggil kamu untuk kamu terjadi perubahan peran di dalam diri kamu. Saya selalu membayangkan diri saya seperti Daud. Daud didatangin oleh 400 orang yang sakit hati, dikejar-kejar piutang dan lain sebagainya. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia merubah 400 orang ini menjadi tentara Israel yang sangat militan saudara. Yesus panggil kita semua datang kepada dia. Datang di dalam rumah Allah, masuk dalam apa yang disebut dengan Pastor Agus tadi bilang, ada tubuh Kristus, keluarga. Masuk di keluarga ini artinya saudara punya orang tua rohani. Saudara punya pembimbing rohani yang harus ngajar saudara untuk mandiri, cari makan sendiri, untuk merobati apa yang sakit. Dan apa yang tidak saudara bisa punya atau saudara nggak ngerti, saudara punya tempat untuk menanyakan, itu prosesnya. Gereja yang membiarkan jemaat tergantung pada hamba Tuhan cenderung menjadi agamawi saudara. Saya suka dengan perkataan Pastor John Och yang ada di Korea, sudah almarhum, dia katakan, kalau sampai gereja tidak memuridkan jemaat, maka orang itu atau orang percaya itu, dia akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus sebagai orang berdosa. Karena ini tidak melakukan kehendak Allah. Saya nggak mau jadi orang berdosa. Apa yang saya tahu dari firman Allah, saya harus ajarkan kepada jemaat. Bukan cuma diajar, dituntun. Kepada siapa yang mau dituntun? Ketergantungan bukan cuma kepada pendeta atau kepada hamba-hamba Tuhan, tapi ketergantungan kepada simbol-simbol Kristen. Wah, itu mengerikan saudara. Sangat mengerikan. Ini gereja kurang rohani, gak ada salibnya, oh ada satu. Gereja apa-apa nih, kok gak ada salibnya? Saudara, ada salib gak ada salib gak penting, yang penting Tuhan ada di sini. Ada banyak orang pakai, maaf ya saudara yang pakai salib, saya juga pakai sih. Ada orang pakai salib gede-gede saudara. Tapi pemarah, pemabok, pukul orang, ambil istri orang dan lain sebagainya. Saudara, setan gak takut dengan simbol-simbol Kristen. Tidak. Setan tidak takut dengan buku Alkitab yang saudara punya, enggak. Tapi dia takut dengan saudara yang menghidupi nilai-nilai Alkitab itu. Satu kali saya berkunjung bertahun-tahun yang lalu ke rumah seorang. Pastor tolong doakan anak saya. Berapa hari ini agak aneh katanya. Oh kenapa om? Aneh soalnya tiba-tiba dia kayak kerasukan gitu. Terus gimana om? Masa saya diusir?
Pergi, ini rumah saya katanya gitu kan ya. Oh gitu om, oh jadi anaknya kerasukan nih, iya katanya. Tolong didoain ya, saya masuk ke kamar, saya lihat anaknya dan lain sebagainya. Saya lihat terus saya bicara dengan dia. Ada anak tikus beranak di mana-mana saudara. Karena dia taruh bajunya cuma ditaruh anak perempuan satu-satunya. Dan saya masuk ke ruang tengahnya, saya kaget. Karena orang ini piara hamster begitu banyak. Ya. Kemudian ada hampir 6 apa 7 Alkitab yang dibuka di kandang hamster itu satu-satu. Terus saya tanya, om ini Alkitabnya buat apa? Untuk ngusir setan. Saudara, kalau kita pakai simbol Kristen, atau salib atau apa saudara taruh di rumah, itu bukan untuk usir setan. Itu cuma untuk membuat satu atmosfer bahwa kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Itu loh. Saudara kebanyakan nonton TV kadang-kadang. Begitu ada vampir, zeng gitu ya. Salibnya yang gede itu loh. Itu saudara dibohongin itu. Nah itu iblis nyusup kayak begitu, kita nggak tahu. Dan saya berdoa hari ini kita dilepaskan dari roh agama seperti itu. Amin saudara. Tidak ada. Saya jadi pengen ketawa saudara. Begitu mendewakan, maaf kata nih ya, unsur perjamuan kudus. Kalau tidak ada roti dan anggur itu, waduh. Saya jadi berpikir yang Tuhan yang mana satu? Unsurnya apa Tuhannya? Satu kali saya ditanya begini, pastor bisa tolong penyerahan rumah? Oh boleh tante, tanggal berapa nanti kita cocokin jadwalnya, kalau saya nggak keluar kota ya saya bisa. Begitu selesai penyerahan rumah, ada ibu-ibu yang lain dari gereja lain, terus dia bilang gini, Bu, kalau penyerahan rumah nggak pakai urapan-urapan minyak ya katanya gitu. Tapi nada bicaranya tuh kayak membuat saya jadi ngerasa, kamu tuh kurang bagus penyerahan rumahnya, masa nggak pakai minyak? Saya sih nggak mau rumah saya diminyakin. Apalagi rumah baru. No, saya bukan bilang itu. Tuhan bisa bekerja dengan minyak, Tuhan bisa bekerja dengan air. Tapi hati kita seringkali tertipu, saudara. Kita merasa minyak itu tuh. Saya 5 kali yang nanti Januari ke Israel, belum pernah saya beli minyak urapan pulang dari Israel. Kenapa? Urapannya ada di sini. Di tangan saya. Coba lihat tangan saudara, punya tangan semuanya? Ya, bilang sama orang sebelah, urapannya ada di sini. Iya, jangan mau ditipu sama tukang minyak. Maunya saudara, mendingan kasih buat Sinarvet. Banyak saudara yang bisa diceritakan. Jamnya berapa? 15 menit lagi. Saudara, acara atau kegiatan rohani tanpa hubungan dengan Tuhan sangat rentan menjadi agamawi. Sangat rentan. Event can be religious, itu yang saya catat. Ibadah hari Minggu itu bisa jadi religius. Kenapa? Karena itu yang saya bilang. Ibadah sih ibadah, hatinya gak sama Tuhan. Saya tidak merasakan hadirat Tuhan hari ini. Loh kan kamu ke gereja. Ya itulah, gak merasakan. Ibadah kita menjadi religius, saudara. Penyerahan anak bisa jadi religius. Sakramen baptisan bisa jadi religius. Kalau bukan karena hubungan kita yang diperdamaikan dengan Tuhan. Dan hati saya merasa dekat, saya terima Yesus. Nah, Christianity is supposed to involve having a genuine relationship with God. 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan itu kata yang penting saudara. Kata persekutuan itu kata yang penting. Pagi hari ini saya berdoa saudara datang dalam rumah Tuhan. Hati saudara bersekutu dengan Tuhan. Jiwa saudara terarah kepada Tuhan. Waktu saudara nyanyi, what a wonderful name. Saudara benar-benar dalam roh saudara merasakan bahwa nama itu sudah membebaskan saya. Nama itu sudah menyembuhkan saya. Nama itu hadir dalam hati saya. Setiap kali saya berbicara dengan dia, dia selalu menjawab saya. Saudara. Wow saudara. Kekristenan bukan tentang how much you know. But how deep your love to God. Oleh sebab itu kekristenan gak boleh cuma ada di kepala. Pengetahuan tok. Tapi itu harus ada di hati kita.
Oke, kita mungkin tahu pertama dari kepala kita karena kita mulai dengar dan kita mulai menganalisa. Terus kita mulai terima Yesus dalam hati kita. Tapi make sure kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara. Nah, kutipan Pastor Arif Dede Ardania yang lalu, minggu lalu. Minggu lalu ya. Dia katakan gereja bersalah kalau hanya mengajarkan ibadah dan liturgi, tapi tidak mengajarkan bagaimana hidup. That is very good point. Itu sangat benar, saudara. Karena itu sebenarnya tema hari ini. Waktu Pastor Arif Dede Ardania bilang seperti itu, saya bilang, Tuhan, itu tema khotbah saya minggu depan. Pertobatan terima Yesus adalah event. Ini Pastor Arif Multi Ardania katakan. Saya catat ya. Pertobatan terima Yesus itu adalah event. Masuk life group adalah proses. Ada banyak orang bilang begini, saudara. Harus pemberkatan di gereja. Pemberkatan itu adalah event dan itu bisa menjadi religius. Itu bisa menjadi agamawi tanpa diikuti dengan pengenalan yang benar tentang pernikahan itu sendiri. Nah, gereja bersalah kalau tidak mengajarkan dan tidak memfasilitasi jemaat menjadi murid, saudara. Gereja bersalah kalau cuma baptisin, saudara. Jadikan saudara, jadi anggota GSJ Bethlehem yuk. Oh enggak, ada diskon loh di Prodia, di mana gitu ya. Nah, wah itu secondary ya. Tapi kan banyak yang, saya pengen jadi dong gereja anggota GSJ Bethlehem. Saudara, gereja ini menyediakan wadah untuk saudara bisa bertumbuh, yaitu di life group. Kenapa? Karena gereja bersalah mengajak saudara jadi anggota tanpa menyediakan fasilitasnya untuk saudara bertumbuh. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau gereja sudah sediakan bimbingan pranikah, ya, katekisasi, ya, life group untuk saudara bisa bertumbuh dan belajar di sana, terus saudara nggak mau, salah siapa? Kenapa? Karena gereja yang ini tidak mau jadi religius. Kita tidak mau jadi gereja yang agamawi. Kita tidak mau jadi gereja yang hanya melakukan tanpa hubungan dengan Tuhan. Semua yang dilakukan di gereja ini untuk mengasyir kita semua, menghantar kita semua, menolong kita semua untuk bisa merasakan hadirat Tuhan dan kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Semuanya saudara boleh sebutkan apa aja. Di gereja ini. Pelayanan saudara bukan cuma nyanyian di situ, bukan. Tapi pelayanan kita akan membuat kita tambah cinta dengan Tuhan kita karena kita dikasih kesempatan untuk memberikan sesuatu yang ada pada diri kita kepada Tuhan. That is communion, saudara. Itu persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi kita tidak mau jadi gereja yang agamawi. Karena gereja yang agamawi, walaupun itu namanya gereja, Paulus bilang dia harus diselamatkan. Tapi kalau kita sudah terima keselamatan dari Tuhan, buktikan pada pagi hari ini. I'm free, religious spirit. Saya sudah dibebaskan. Gereja bersalah kalau hanya menikahkan saudara namun tidak mengajarkan pernikahan pada saudara. Gereja bersalah jika hanya memberkati toko saudara, tempat usaha saudara, mendoakan tanpa mengajarkan bagaimana saudara mengelola berkat saudara. Karena memberkati itu cuma event. Penyerahan toko, penyerahan rumah dan lain sebagainya, itu cuma event. Itu bisa jadi religius kalau tidak ada kehidupan firman di dalamnya. Oleh sebab itu saudara, kita diajarkan setiap minggu, amin. Kita diajarkan di dalam life kita karena kita mau punya kehidupan. Gereja bersalah jika hanya meminta saudara untuk melayani. Jadi singer, jadi pemusik yang hebat luar biasa tanpa mengajarkan bagaimana saudara jadi murid. Saudara, ada 10 minimal tanda seseorang punya roh agamawi. Saudara siap dengarkan itu? Dan sementara saya baca satu persatu, mari deteksi diri kita. Ini minimal 10. Apakah saya ada di situ? Kalau kita ada di situ, kita perlu Kristus pada pagi hari ini. Karena Paulus bilang, kita perlu diselamatkan. Yang pertama, menilai orang lain berdasarkan apa yang kelihatan. Diri saya, yes or no, itu pertanyaannya. Yang kedua, mencoba untuk mendapatkan kasih dan keselamatan dari Tuhan dengan berbagai usaha kita. Itu agamawi, saudara. Yang ketiga, mencoba untuk kelihatan berubah menjadi lebih kudus di luar
Di luar. Tapi tidak terjadi transformasi dari dalam. 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhlah mereka. Jauhilah mereka, kata Tuhan. Yang berikutnya, saudara. Yang keempat. Ini dia. Selalu mengkritik perjalanan iman orang. Saya kan tahu tuh dia siapa dulu. Oh dia, coba aja lihat, ntar kayak gak bener lagi. Kan dulu dia begini, dulu dia begitu. Itu kan dia cuma pura-pura tuh. Cuma kelihatan wow aja. Cuma baik di depan Pastor Yohana aja. Ntar coba dilihat di belakangnya tuh, lain orangnya tuh pakai topeng dan lain sebagainya. Selalu mengkritik. Sebenarnya cuma ada iri hati aja di dalam hati kita. Saya nggak bisa seperti dia masalahnya. Hubungan dengan sesama orang percaya hanya berdasarkan kegiatan pelayanan. Nah ini saudara. Saya mau saudara salamin orang kiri kanan saudara. Salamin. No. Saya nggak ada di situ. Hubungan saya dengan saudara adalah karena kita keluarga di dalam Tuhan. Amin. Ketemu di lift, mari kita sapa satu dengan yang lain. Ya saya nggak bilang saudara mesti salamin semua orang baru saudara duduk. Enggak. Nanti saudara telat ibadahnya ya. Yang susah asyir. Bukan itu maksudnya. Tapi mau kasih senyum gitu loh. Sesama tubuh Kristus, betul nggak? Keluarga. Kalau keluarga itu mereka saling menghargai, saudara. Saudara datang terlambat, maaf kata, bukan untuk ini. Saya tidak mau memojokkan siapapun yang telat hari ini. Tapi kalau saudara sedang terlambat dan ada orang yang sedang beribadah dan sedang berdoa dan sedang kusuk pada Tuhan, tunggulah sampai doa selesai baru saudara duduk. Jangan tepuk-tepuk, minggir dong. Minggir aja gak boleh, susah amat sih. Ya saudara, nggak kita keluarga, amin saudara. Keluarga saling menghargai satu dengan yang lain, betul nggak? Kita nggak kenal cuma di gereja ini, tapi di luar di jalan pun kalau kita kenal, saya sering kali orang begini saya nggak kenal dia, tapi saya cuma senyum aja, betul nggak? Bapak Ibu yang ketemu saya nggak kenal saudara. Menjalankan kewajiban sebagai umat Kristen, tapi tidak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, that is religious spirit. Saya khotbah, ini sangat rohani menurut beberapa orang di situ sudah, sangat rohani. Tapi bagaimana dengan hubungan saya dengan Tuhan? Apakah saya belajar untuk membangun hubungan yang demikian dekat dengan Tuhan? Atau saya cuman pas khotbah aja saya cari Tuhan? Religious spirit. Mengharapkan penghormatan dari gereja lebih daripada Tuhan. Herannya gereja ya, saya udah pelayanan lama, sakit aja gak ditengokin loh. Dia lupa, dia ngomong gereja tuh dirinya sendiri. Amin saudara. Gereja itu bukan organisasi, itu untuk kepemerintahan, yes. Bicara gereja yang sebenarnya saudara dan saya. Jadi kalau orang-orang jemaat GSJ Bethlehem beribadah di GSJ Bethlehem, terus dia jelek-jelekin GSJ Bethlehem, menjelekkan dirinya sendiri. Karena dia adalah gereja. Yang berikutnya nomor 8. Identitas berakar dalam gaya hidup orang Kristen. Bukan dalam Kristus. Saya punya identitas karena saya rajin ke gereja. Karena saya rajin baca Alkitab. Karena saya rajin berdoa. Tapi bukan karena karakter Yesus yang ada di dalam dirinya. Tahu kebenaran Yesus, tapi bukan jalan. Tahu doang. Otaknya banyak. Makanya saya aja khotbah pasti ada yang lagi kritik sekarang. Salah baca tuh Pastor Yohana. Salah ini tuh, salah itu tuh, enggak begitu rasanya yang saya baca. Enggak ada di sini sih, ada di layar TV. Memproyeksikan kebenaran, namun di dalamnya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Kemana-mana ngomong kebenaran. Sangat rohani orang-orang seperti ini Bapak Saudara. Waduh, jangan ketemu dia deh, dikhotbahin terus katanya gitu. Padahal hatinya penuh dengan kebencian, dia khotbah karena dia benci saudara. Ada nggak kayak begitu? Ada. Koreksi orang tapi karena benci banyak. Koreksi orang karena iri banyak. Koreksi orang karena marah dan tidak puas banyak saudara. Nah itu ciri-ciri orang yang agamawi saudara. Doa Paulus dan kerinduan hati Paulus adalah orang-orang Farisi diselamatkan. Pagi hari ini ada satu statement yang saya ingin kasih buat saudara. You can be religious
and yet miss your salvation. Aktif dalam kegiatan keagamaan tidak menjamin keselamatan kita. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Amin saudara. Bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak perlu banyak simbol ini, simbol itu. Enggak. Alkitab kita butuh karena kita perlu bacanya. Oke? Salib mungkin kita butuh untuk mengingatkan. Setiap kali saya lihat salib, saya ingat Yesus mati buat saya. Bukan salib itu yang menjadi sakral buat saya, bukan saudara. Di Israel ada satu batu di mana waktu Yesus diturunkan dari Golgota, mayatnya dibaringkan di atas itu. Saudara, itu batu sampai licin banget. Karena orang dari seluruh ini dia datang dan mencium batu itu, terus dia seka air matanya, dia pakai selendang dan lain sebagainya. Menjadi sesuatu yang sangat keramat, saudara. Bukan itu maksudnya. Tuhan tidak mau kita terikat oleh apapun juga, terutama oleh religious spirit. Tapi yang kita harus bangun adalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kenapa kita nggak perlu macam-macam? Karena Jesus is enough for us. Christ is enough. Apa yang dia lakukan untuk saya dan saudara itu lebih daripada cukup. Kita nggak perlu tanda salib yang besar, kita nggak perlu hal-hal yang lain, kita nggak perlu minyak urapan yang saudara rasa wah begitu luar biasa. Enggak. Silakan kalau memang Tuhan gerakan pakai minyak ya silakan kalau ada. Ya. Tapi bukan itu. Tapi hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, it is finished. Cukup bagi kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pembebasan yang Kau kerjakan dalam hidup kami, dalam hati kami. Tuhan, kami mau menjadi orang percaya yang benar-benar bebas. Benar-benar merdeka. Kami tidak menghakimi dengan apa yang kelihatan oleh mata kami. Tuhan, kami tidak menjadi orang-orang yang melihat kiri kanan dan kami hanya peduli dengan hubungan kami dengan Tuhan. Itu yang Engkau mau. Terima kasih karena apa yang Kau lakukan di atas kayu salib. Itu cukup bagi kami. Christ is enough.